Hari ini selepas sholat Jumat, tim Polda Kaltara melanjutkan kembali pembongkaran ratusan balpres yang berada di dalam kontainer yang diduga milik HSB. Adapun rencana hari ini, total 3 unit K9 atau anjing pelacak diterjunkan, satu dari unit custom Bea Cukai Tarakan dan dua didatangkan bantuan dari Polda Kaltim. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, rekan Mei, dapat saya sampaikan bahwa selepas salat Jumat tadi sekitar pukul 14 WITA siang tadi, kegiatan pembongkaran total 17 kontainer berisi sekitar ratusan balpres dilakukan di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Kegiatan pembongkaran ini adalah kegiatan lanjutan dari pembongkaran yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, di mana total kemarin ada sekitar 2 kontainer dan hari ini pantauan dari tribunkaltara.com ada sekitar 5 kontainer yang dilakukan pembongkaran, di mana hari ini juga pantauan dari tribunkaltara.com hadir langsung Bapak Direskrim Suspolda Kaltara, Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, dan juga tampak hadir pula tadi dari Bapak dan Satro Lantamal 13 Tarakan, didampingi Kapolres Tarakan dan perwakilan Kodim 0907 Tarakan. Dalam hal ini, pemeriksaan atau pembongkaran balpres yang dilaksanakan selepas salat Jumat tadi dan diperkirakan hari ini baru selesai sekitar pukul 17.00 WITA. Hasilnya nihil ditemukan adanya muatan narkotika seperti sebelumnya yang disampaikan ada indikasi diduga memuat narkotika. Namun sampai hari ini total 7 kontainer yang dilakukan pemeriksaan di mana balpres yang termuat dalam kontainer diduga milik HSB, yaitu anggota Polri yang bertugas di Ditpol Air Polda Kaltara dan yang saat ini sudah dilakukan penahanan, hasilnya nihil temuan narkotika. Dikatakan Bapak Kapolda Kaltara melalui Bapak Direskrim Sus Polda Kaltara, Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, memang khususnya untuk pembongkaran hari ini seharusnya sedianya dibantu oleh anjing pelacak atau unit K9 dari bantuan Polda Kaltim sebanyak dua anjing pelacak, namun mungkin belum tiba dan rencananya akan dilaksanakan pada besok, pada hari Sabtu besok, dan total besok rencananya akan dilakukan pembongkaran sebanyak 10 kontainer. Kemudian dikatakan Bapak AKBP Hendi F. Kurniawan, adapun update sampai dengan hari ini, informasi terbaru yang diperoleh pihaknya, total ada sekitar 3 unit speedboat kembali diamankan oleh tim SUS gabungan yang sudah dibentuk Polda Kaltara dalam rangka menyelesaikan kasus ini, dan dari 3 unit speedboat ini diperoleh tepatnya di Desa Liago, di mana informasi yang diperoleh oleh pihak Direskrim Sus Polda Kaltara bahwa 3 speedboat ini diduga milik HSB atau pelaku, di mana yang juga masih dalam rangkaian diduga kepemilikan dari 17 kontainer yang hari ini dibongkar dan besok akan dilanjutkan dibongkar. Dan sementara itu pihak Bea Cukai Tarakan yang saya konfirmasi juga dari Bapak pemeriksa Bea Cukai Intel Tarakan, Bapak Januar, untuk pemeriksaan dalam hal ini tupoksinya sendiri sebenarnya membantu bersinergi bersama Polda Kaltara dan Polres Tarakan untuk memperlancar dan memeriksa memeriksa balpres yang ada pada hari ini. Jika memang akan menjadi kewenangan dari Bea Cukai Tarakan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, maka pihaknya bisa menindaklanjuti. Namun jika tidak, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk melakukan kegiatan sinergitas dalam rangka membantu melancarkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim SUS yang sudah dibentuk. Adapun untuk nilai per kontainer sendiri
pihaknya masih harus melakukan penelitian, termasuk juga asal muasal dari kontainer ini apakah benar dari luar negeri, impor dari tepatnya di Malaysia atau tidak, pihaknya masih harus mendalami penelitian yang dilaksanakan, bersama tim sus gabungan. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Andi Pausia atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrim Sus Polda Kaltara serta PBC Intel Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Masyarakat ya, dari pantauan sih. Ah, Banyak ya, saya nggak menjamur gitu. kalau untuk penglihatan kita kan memang ada ya, ada mas. Cuman kan itu tadi butuh penelitian lebih dalam lagi untuk mengetahui ini dari mana asalnya. Apakah ini antar pulau dari wilayah Indonesia di Indonesia, ataukah ini dari luar negeri langsung ke Indonesia. Itu kan butuh penelitian lebih mendalam. Dan kita kan ada wewenang kita masing-masing. Ya tadi makanya balik lagi kolaborasi itu penting di situ. Ya intinya apapun itu namanya barang terlarang suatu saat pasti akan ini juga. Biasanya kalau tindakan Bapres dikenakan undang-undang Kalau dia dari impor bisa undang-undang kepabeanan. impor kepabeanan. Kalau sudah antar daerah perdagangan ya. Di perdagangan mungkin pihak Polda atau Polres yang menjawab. Sejauh ini peran dari Bea Cukai terhadap penanganan ini Kita membantu Polda dan Polres Mas, untuk ke sini dalam hal kita lihat nih penelitiannya juga kita membantu apakah ini ada kaitannya dengan dari importasi atau tidak. Nanti kalau misalnya memang di situ bukan kewenangan kita akan melakukan ya koordinasi lah dengan pihak Polda dan Polres. tidak ada dugaan nggak barang ini berasal dari Ini masih kita teliti mas, masih kita teliti. personil hari ini berapa orang? Kalau dari kita ada sekitar 9 orang. Ini dilibatkan dari Balikpapan juga ya? Iya, Mungkin dari tim Balikpapan, tim lain kita libatkan juga. Kita melakukan pengecekan terhadap 15 kontainer untuk memastikan apakah di dalamnya terdapat sabu. Karena dari hasil penggeledahan kita indikasikan ada sabu yang dimasukkan ke dalam Bapres. Nah sore ini hadir bersama kita dan Sat Patroli Lantamal 13 bersama Kasih Op dari mewakili Dandim bersama Kapolres. Kami nyatakan bahwa tidak ada dari rekan-rekan TNI yang terlibat dalam perkara ini. Kehadiran beliau-beliau adalah mengingat kondisi geografis Polda Kalimantan Utara itu merupakan perairan dan daratan cukup luas, sehingga Pak Kapolda bersama Komandan Lantamal 13 mengapresiasi dan kemudian memberikan atensi kepada kita semua untuk saling bersinergi. Jadi untuk dari Angkatan Laut, karena dari kemampuan personel Polri dan peralatannya tentu akan lebih terbatas di perairan, akan membutuhkan bantuan atau support dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Kemudian dari Angkatan Darat juga demikian, kondisi luas geografis tentunya kita membutuhkan support dari. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.